ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu nggak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Naskah lain nggak ada juga. Jadi nggak pernah ada cerita itu, tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru karena kita tanya naskah ini. Ya, kalau ada lontarnya mana kita uji dari tahun berapa. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Mereka awalnya protes, tapi akhirnya iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, ya, campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok nggak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Itu ditulis 1920 ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, lawan. Ya. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunannya wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunannya Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Kluh leluhuri wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Angrok aja nggak ada. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari, dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati. Anusapati punya anak
Wisnuwardana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Ranggarajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung? Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Ranggarajasa namanya, bukan Kenangro. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya. Seperti cerita Kenaro. Nggak ada itu nama Ken Umangan, nggak ada Tunggul Ametung, nggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini merusak kenapa? Yang bikin Belanda. Karena apa? Mulai muncul perlawanan mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Yang merintah Belanda ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah, ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi, itu tidak pernah terjadi. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah ku artine barangmu dipek, kebunmu direbut, pikiranmu dibujuki, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumahsamu Londo iku biyen tok sampai saiki, meskipun jenenge Londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus, buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sih. Dibujui. Termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui, bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ono PKI, ono isu iki iku sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu, padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Jadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini, bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa, kok ngene maring kok ngono, itu semua ojo percaya, karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh, terus ono maling melbu kon karo. Ngono rek gampangane rek ya. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe ke anak bojoku ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas. Itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampangane ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nek dikandani itu ojo mureng-mureng. Kono iku dibojo malah cinta karo sing bojo. Buelan entek-entekan wis kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang bener yang mana didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan, mulanya aku mau takon. Lho wong kono iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo.
berarti pemerintah Musa itu tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran londo. Saiki londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kalau ojo garo ngono ya, ojo garo ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya ya. Ngono lho ya. Misalnya ngene. Ada tahun-tahun kosong 1398 sampai 1502 misalnya. Terus engko apa jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Majapahit iku gak hancur, Majapahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindrawardhana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Majapahit selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap. Jadi Kediri itu bagian dari Majapahit selama ada Majapahit. Jadi begitu Majapahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ana gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Majapahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyate mbangkitnan kembali Majapahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Majapahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Majapahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Majapahit, tapi tidak karena perang politik, karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Majapahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Majapahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diimilbu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Nah, ini contoh saja. Bener tak gak sih tak omongno lho, gurung mesti lah. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira cek gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak itu 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku Bedol Negara dari Majapahit, terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangi Demak, terus nggawe kerajaan kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi dan zuhud, menebut dirinya Panembahan Budo, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Budo. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tak gak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, sitok tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Majapahit itu dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Majapahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok.
sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita sampai saiki loh. Kon iki gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilolokno, Pak Harto dilolokno, Gus Dur dingersulani dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh dudu. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku nggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh Nyabai Loring Pasar, dan itu dari Mojopahit itu mek pang ya, pang cilik duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai jadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Pakualaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat, menurut ya, sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan apa namanya, Sayyidin Panotogomone hilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram hilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit digawe ini ta. Akhirnya golek kanca-kanca di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki sapa sing kepengin njaluk meneh tak titilno ya. Tapi asal kok leg ya ngono ya, cek mate kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak oleh tak terus. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Tenang. Lho kok iso? Kon niku keplok durung dijelasno wis keplok. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digerebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki misalnya kon ngomong, keraton ini apa feodal ini? Melbu gak oleh nganggo sandal. Sik. Omahmu lho sing gak keraton belas rodok gedhe-gedhe. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Nek tukang pos gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya toh?
Ana daya sing kok temoni ndek Nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek Buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno njero omah, ana daya sing oleh kok olehno mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk-njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapekno. Harga diriku bahwa aku iki kebo. Ngono lho, gak kok kebo iku hebat, gak. Masih omek lalur. Gak iso kon menghina lalur. Lalur tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wajar lah ana sing kurang. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ojo khawatir anggar sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadi wong Jawa. Sebagaimana bebek dijadikan bebek, itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, bukan masalah ilustrasi, gitu. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya, cuman terus ojo alam pikirannya semuanya bisa menghilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh? Arab Spring. Nek biyen sadurunge iku awal abad 20 itu kerajaan Ottoman yang besar ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak diharga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad, mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku, kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilolokno. Apa meneh? Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Menurut rek, lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jadi gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Ane ana ustaz ngomong, "Kaya apa kon ndongak-ndongakno niku?" Gak tutuk gak. Terus langsung itu nggih kula sampun mun suwe ndongaken sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gambar sampean. Dadi sampean niku digeling. Gamek diseliko lho. Nek sing ora diseliko tok, iku digeling sampean. Geling. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali niku Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar, CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Nek dek mureng-mureng, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean dudu napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaaken mboten kabul sampean ngomong kula ndongaaken sinten kuburan mboten cukup ngoten. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus ning nek ndongaaken bapak kula tutuk tang mboten ning ngirim donga to mboten Gus Dur lah balik lega. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene
Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur ganti kesalahan? Aja mure-mure. Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur ya duwe lemah, Gus Dur ya duwe khilaf, lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur Gus sampean dadi presiden, aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Gus Dur karo Aceh gampang cak, macam-macam tak tabur. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Gus Dur rodok tangi. Tenang cak, aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. Iku SMS ana apa? Tak kon jilbaban. Ya apa? Ana wong kaya ngono iki ya Allah, ya Allah. Aku terus ndang ya Allah sing ndamel iki sampean temen. Bener ya wes, jadi ngerti ya sekarang mantap ya, mantap.